Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik Caksono, NIM 1704111000057. Pada video ini saya akan mempresentasikan langkah-langkah pengerjaan paket tracer activity Cisco CCNA Security, configure Cisco routers for Syslog, NTP, and SSH operation. Mengkonfigurasi router Cisco untuk Syslog, NTP, dan operasi SSH. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah kriptografi dan keamanan jaringan. Pada paket tracer activity ini disediakan dua server, yaitu server NTP dengan IP 192.168.1.5 dan server Syslog dengan IP 192.168.1.6. Langsung saja ke task 1, mengkonfigurasi router sebagai NTP clients. Yang pertama, mengetes konektivitas. Melakukan ping dari PCC ke router 3. Router 3 dengan alamat IP pada interface FA01.192.168.3.1. Berhasil. Kemudian melakukan ping pada interface S001 dengan IP 10.2.2.1. Berhasil. Dan yang kedua, melakukan ping dari R2 ke R3. R2 ping. Berhasil, sukses rate 100%. Dan ping pada interface yang kedua, itu 10.2.2.1. Demikian berhasil juga. Dan melakukan telnet dari PCC ke R3. Telnet 192.1 open. Dan melakukan telnet pada IP yang kedua, interface yang kedua. Telnet 10. Open juga. Dan sekarang melakukan telnet dari R2 ke R3. Open juga.
10.2.1 open. Langkah kedua, mengkonfigurasi router 1, router 2, dan router 3 sebagai NTP client. Untuk memverifikasi konfigurasi NTP menggunakan show NTP status. Untuk mengkonfigurasi router sebagai NTP clients, saya harus masuk ke global configuration mode dari router tersebut. Untuk masuknya menggunakan perintah enable dan memasukkan password enable ini, Cisco NPA 55. Dan akan masuk ke privilege exec mode. Di sini masuk ke global configuration mode dengan configuration terminal atau config T. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah NTP server dengan IP address dari NTP server, yaitu 192.168.1.5. Sudah selesai, kemudian exit untuk mengeceknya dengan print dan masuk ke privilege exec mode dan mengetikkan perintah show NTP status, dan NTP berhasil dikonfigurasi. Kemudian untuk R2 juga seperti tadi, masuk ke privilege exec mode dengan perintah enable dan password Cisco NPA 55. Setelah itu configuration terminal dan NTP server 192.168.1.5 dan exit show NTP status berhasil. Kemudian router yang ketiga, dan enable Cisco NPA 55 Cisco, dan config terminal NTP server 192.168.1.5 exit show NTP status berhasil. Dan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengkonfigurasi router untuk mengupdate hardware clock. Memverifikasi hardware clock tersebut sudah berubah atau tidak dengan menggunakan perintah show clock. Sekarang masuk ke R1. Masuk ke global configuration terminal, global configuration mode, dengan mengetikkan NTP update calendar. Setelah itu exit show clock. Sudah.
Kemudian masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengkonfigurasi router untuk timestamp log message. Masuk kembali ke router 1, masuk ke global configuration mode lagi, dan service timestamp log time mask. Salah. MSEC. Conft service time MSEC. Dan yang ketiga juga conft service timestamp log time mask. Setelah itu masuk ke task 2, yaitu mengkonfigurasi router untuk log message dan untuk syslog server. Pada langkah pertama, mengkonfigurasi router untuk mengidentifikasi remote host atau syslog server saat menerima login message, pesan login. Pertama masuk ke R1, kemudian minta login host 192.1. Untuk IP-nya ini IP dari syslog server, yaitu 192.168.1.6. Kemudian selanjutnya untuk R2 juga sama, login host 192.168.1.6. Kemudian saya lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu memverifikasi logging configuration dengan menggunakan perintah show logging. Pertama masuk ke router 1 kembali, kemudian masuk ke privilege exec mode Cisco A55 dengan perintah show logging. Nah, ini syslog logging sudah enabled, artinya konfigurasi yang telah saya lakukan tadi telah berhasil. Dan masuk ke yang R2 juga.
Untuk R2 atau router 2 juga enable syslog loggingnya. Sudah berhasil perintah yang saya lakukan tadi. Untuk yang router 3, untuk router 3 juga enable, sudah benar. Kemudian examine logs of syslog server. Pada config tab syslog server dialog box, select the syslog service button. Dalam tab config syslog servers dialog, service syslog dialog, service the logging message received from the router. Kemudian lanjut ke step berikutnya, yaitu task 3, mengkonfigurasi router 3 agar dapat support SSH connection, mendukung koneksi SSH. Yang pertama adalah mengkonfigurasi domain name ccnasecurity.com pada R3. Mengkonfigurasinya, saya masuk ke router 3, kemudian masuk ke global configuration mode, kemudian IP domain name cnasecurity.com. Dan setelah itu ada langkah yang kedua, mengkonfigurasi user untuk login dari SSH klien pada R3. Membuat user ID yang bernama SSH admin dengan kemungkinan terbesar level privilege dan sebuah password, yaitu Cisco SSH PA55. Sini kita ketikkan perintah username SSH admin privilege 15 secret Cisco SSH PA55. Salah di privilege. Kemudian pada langkah yang ketiga, mengkonfigurasi VTY lens yang masuk pada R3 menggunakan local user accounts untuk login dan validasi, hanya menerima dari SSH connection, hanya menerima koneksi dari SSH. Melakukannya kan nvty no. Dan akan masuk ke line configuration mode, ketikkan login lokal dan transport input SSH.
Dan setelah itu erase exiting key pairs on R3, menghapus key yang sudah ada pada R3 dengan perintah crypto key 0 is RSA no signature RSA key found in configuration. Jika tidak ada key di dalam router 3, maka akan mendapatkan pesan no signature ini. Kemudian masuk ke langkah yang kelima, yaitu mengenerate RSA encryption key pair on untuk R3. Perintahnya sudah ada tadi, crypto key generate RSA. Dan dengan modulus 1024. Dan memverifikasi konfigurasi SSH dengan perintah show IP SSH. Masuk ke privilege exec mode dengan exit, kemudian show IP SSH. Akan menampilkan timeout 120 second dan retrieve 3. Langkah yang ketujuh, mengkonfigurasi timeout SSH dan parameternya. Untuk perintahnya, masuk ke configuration terminal, IP SSH timeout 90 dan IP SSH authentication retrieve 2. Kemudian IP SSH version 2. Kemudian selanjutnya langkah yang 8, mencoba mengkoneksikan router 3 melewati telnet dari PCC. Kita ketikkan telnet 192.168.3.1. Maka koneksi akan fail atau karena tertutup dan hanya melewati SSH. Dan setelah itu mengkoneksikan router 3 dengan menggunakan SSH pada PCC seperti tadi. Dengan SSH admin 192.168.3.1.
dan password Cisco SSH-PA 55, maka akan masuk ke SSH dari R3. Dan langkah yang ke-10, mengkoneksikan ke R3 dengan menggunakan SSH pada router 2. Masuk ke privilege exec mode dengan menggunakan Cisco NPA 55 Cisco. Dan setelah itu SSH min v 2 min l admin 10.2.2.1 dengan password Cisco SSH-PA 55, maka router 2 akan masuk ke SSH dari router 3. Setelah selesai, langkah yang terakhir mengecek hasilnya apakah sudah benar atau tidak. Congratulations, artinya sudah selesai semua. Demikian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.